Oke, kembali lagi di Step Back barengan gue Morris Kansil sini. Kali ini gue barengan referee. Beh, ini famous banget nih. Bung Bakar, apa kabar? Gila sehat ya? Ya, sehat. Oke. Mantap. Bung, kegiatan apa nih? Sibuk apa? Kalau untuk sekarang ini ya ini nyiupin Pertamina sih. Pertamina. Ya. Kita lagi di GBK Arena ya? Di GBK Arena ada GBK Arena, eventnya Pertamina. Oke. Kita mundur sedikit nih. Oke, Jauh siap. deh, jauh-jauh. Ya, siap. Sebelum lo jadi wasit, main basket nggak sih? Ya, main basket. Dari umur berapa, Bung? Kalau main basket dari SMP ya, tapi SMP. SMP mana SMP dulu? Kalau SMP di Jakarta Barat 176. Oh, 176. Ya. Oke. Terus baru mulai agak serius tuh jadi tim rujukan di 85, di SMA 85. Oke, 85. Nah, setelah itu baru masuk kampus biasalah. Standar lah, anak-anak main basket ya, gue juga ikut main basket. Mengajukan beasiswa juga. Lumayan dapat sedikit sih, persentase beasiswa lumayan buat ngebantu orang tua juga ya kan. Iya. Kalau untuk makin serius ke basketnya ikut klub. Oke. Ya. Kampus di mana kampus? Kampus Mercubuana. Oh, Mercubuana. Oke. Akhirnya ikut klub juga? Ikut klub juga. Klub mana klub? Klubnya tuh ini klub lama sih. Klubnya Palipo, Panglima Polim. Panglima Polim. Dengan coachnya? Coachnya Bang Bonar. Ada mulu di podcast gue disebutin namanya. Bang Bonar. Ya, itu yang paling ngehe tuh orangnya. Galak banget kan? Galak, sangat galak. Iya. Galak ya. Akhirnya gue bisa dribbling kiri tuh disuruh sama dia. Oh iya. Awalnya gue gak bisa. Iya bener. Dia kan harus aktif tuh kiri kanan. Kiri kanan. Iya bener. Oke, akhirnya gabung di Palipo. Posisi dari awal apa? Karena ya tinggi Gus Mampai. Iya. Sama kita. Iya, mentok-mentok di shooting guard tuh aja. Shooting guard. Iya. Atau kalau nggak 1-2 ya? Iya, 1-2. 1-2. Oke. Pemain basket kesukaan lo, era lo, yang lokal dulu deh. Kalau lokal, walaupun gue posisinya di guard, tapi gue suka sama Koacong Roni Gunawan. Rada aneh sih. Iya. Tingginya segini sukanya Koacong Roni Gunawan yang kita wawancarain. Kan aneh, nggak masuk lu. Apa yang lu lihat dari seorang Roni? Kalau Roni Gunawan tuh mau di on court, mau di off court, kelihatan dia memang orang bawaannya humble. Oh, gitu. Orangnya Terus nyantai. Minim protes. Iya. Minim protes, tapi kualitas mainnya di lapangan luar biasa lah. No gitu. trash talk ya? Iya. Nggak yang aneh-aneh. Tidak ada trash talk. Nggak ada trash talk ya? Hampir tidak ada trash talk. Oke. Even ketemu call wasit yang agak bad call dan merugikan dia, ya cuma kayak pertanyaan simple dijawab, ya udah dia nggak that's it. Iya, that's it, nggak panjang lebar. Gue udah wawancarain kemarin juga gitu tuh, flat aja mukanya gini. Gitu. Santai banget sih orangnya. Makanya untuk untuk ya pemain lokal favorit sih sampai saat ini sih masih di Roni Gunawan. Oke, berarti yang lo lihat bukan sekedar hanya mainnya ya, tapi dari tingkahnya juga ya? Iya, betul. Personal ya? Dari personalnya juga. Oke. Kalau luar? Kalau luar ya masih tetap tergila-gila sama Michael Jordan ya. Michael Jordan? Serius lu? Terus harus. Kenapa ya Michael Jordan? Michael Uti enggak? Jangan. Kan Jordan semua tuh Uti. Iya. Tapi Jordan. Uti cukup partner in crime aja dia mah. Michael Jordan tuh akhirnya kita melihat permainan basket yang indah. Itu yang gerakannya benar-benar kayak putri itu ya. Di eranya Michael Jordan. Betul. So, jadi di situ gue lihat Michael Jordan asik juga, bisa menjadi leader di timnya. Terus yang setahu gue sih karena ya dia yang outstanding di skillnya, di basketnya, dia akhirnya kan maksudnya dia pernah menjadi atlet terkaya di dunia gitu ya kan. Jadi itu juga yang gue contoh sih gitu. Jadi ya jadi atlet itu bisa menjadi, kalau di Indonesia minimal jadi itulah, jadi penghidupan masih bisa. Bisa jadi icon juga lah ya. Ya, betul. Gitu. Dan sampai sekarang brandnya masih dipakai. Betul banget. Nah, sebenarnya era permainannya udah ada dari era Julius Erving. Ya, betul. Tapi diperbagus lagi. Iya. Gerakan-gerakannya diperindah lagi kan? Diperindah lagi. Nah, seorang Michael Jordan ya. Dr. J gue juga suka, tapi ya dan Michael Jordan pun terinspirasi sama Dr. J juga. Iya, kan? Dr. J. Iya, betul. Iya. Jadi
Nah, si Michael Jordan ini yang memperindah lagi dengan bukan hanya dunk-nya aja, Iya. tapi dengan hang time kan lama tuh, jump fadeaway, shotnya, iya. itu dia. Bener, reverse layup-nya. Ya, betul, Iya. itu dia. Bener. Dokter Boyko enggak? Boyko. Ampun. Serius banget nih. Ampun. Oke, Bung Bakar. Dari segi permainan kita udah tahu ternyata lo pemain basket. Tapi yang rada aneh karir lo ke depannya nih. Tiba-tiba lo nge-referee. Dari tahun berapa ya, Bung? Kalau untuk benar-benar di Perbasi ya, untuk jadi wasit profesional itu di 2011. 2011 mulai tuh. 2011. Jadi sampai sekarang ini kurang lebih udah 12 tahunan. 12 tahun. Berarti ada dong sebelum eranya, sebelum lo masuk profesional ada tuh jadi wasit-wasit gelap gitu, pernah ada nggak sih? Iya, betul. Jadi wasit gelap. Serius lo? Iya, jadi pemain tarkaman juga gitu. Iya, tarkaman lagi kosong, ya jadi wasit gelap tuh. Oh, wasit gelap kenapa itu, Bung? Bisa ceritain nggak? Ya intinya sih sebenarnya untuk itu juga sih, untuk kayak mengisi pundi-pundi dompet. Iya. Ya, terus Bener-bener. ya, Kebetulan jam lagi kosong. betul. Udah ikutin. kita ikut rekaman. Oke. Terus ya ada beberapa penyelenggara yang kira-kira dananya nggak cukup nih untuk yang syarat yang diberikan dari Perbasinya sendiri gitu, dari Pemprov atau dari PP gitu. Jadi akhirnya ya mereka pakai jasa wasit gelap itu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa ngewasit nih, cuma nggak ada license saja. Ya, betul. Tapi secara peraturan lo ngerti, kan betul. gitu kan? Secara peraturan, dan memang itu kok yang wasit-wasit gelap ini pun biasanya ada 1-2 orang dari mereka itu memang pernah ikut penataran dan tidak lulus. Oh, gitu. jadi ngerti materinya ya? Ngerti materinya. Bahannya tahu. Cuma nggak lulus. Iya, lo ibaratnya ngojek nggak ada SIM. Nah, betul. Iya, Iya, betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Kendaraannya bisa nih bawa, cuman pas ngambil SIM-nya nggak lulus. Nah, iya kayak gitu. Oh, iya. Nah, kenapa tertarik dengan ngewasit? Kan lo kenapa nggak masuk? Udah masuk klub, kenapa nggak jadi pemain pro? Apa kendalanya? Kendala seperti biasa lah, rata-rata kendala itu cedera untuk untuk seorang atlet. Apa? Era lo itu kenapa? Waktu itu cedera hamstring, jadi akhirnya ya udah memutuskan untuk main basket, tetap main basket, tapi cuma sekedar cari keringat, ikut tarkaman gitu-gitu aja. Gitu untuk klub sendiri, main di klub kan pasti ada latihan rutin ya kan, betul. gitu ya. Memang gue sih menghindari latihan rutin itu karena ya pada saat itu udah menjelang lulus kuliah juga gitu, terus ya udah mulai cari kerja juga. Udah akhirnya ya kerja yang part timer sih. Kita ambil sih waktu sempet itu. Sempet. Kuliah ambil apa sih kalau boleh tahu jurusan? Ngambil komunikasi broadcast. Broadcast. Broadcasting. Anak podcast dong. Iya dong. Oke. Nah, terus cedera, akhirnya memutuskan jadi wasit. Banyak yang nggak tahu nih. Wasit tuh menghasilkan banget nggak sih? Kadang-kadang kan orang kan underestimate nih, kayak wasit motornya Jimio. Iya. Iya kan? Iya, itu. Mana main motoran nggak ada duit itu. Benar. Setuju nggak lo gitu? Kurang setuju kan? Jadi padahal wasit menggunakan motor karena memang mobilitasnya sangat tinggi. Iya, gitu bisa mana-mana kan, ngejar ya. Iya. Ngejar jam ya. Iya, satu hari dia bisa tektok di beberapa tempat gitu. Sama kayak gue ngajar. Iya, betul. Jadi kalau untuk wasit sendiri memang tidak ada penghasilan yang tetap. Iya, gaji pokok nggak ada. Nggak ada gaji pokok. Tapi kalau untuk nilainya, nilai penghasilan wasit per bulan, ambil contoh gak usah jauh-jauh deh, gue aja. 23 hari kerja, work hour 8 jam kerja, itu gue bulan lalu ya bisa menghasilkan 18 juta. 18 juta? 23 hari kerja 18 juta something. 8 jam per hari? 8 jam per hari. Tuh. Buru deh ngambil license, ya kan? Ya, jadi yang kira-kira fisiknya masih oke gitu ya kan, masih muda. Gede juga ya? Iya, susah cari kerja, coba jadi wasit. Iya. Gitu. Kerjanya enak, bulu celana pendek, pakai sneakers. Iya betul iya sekali. Kan? Nyantai banget kan? Dan sedikit flashback. Waktu
motivasi gue sebenarnya ngambil broadcast itu pengen kayak kerja jalan-jalan Oh, gitu, iya, my iya, trip, iya. my adventure gitu Iya, ya iya, kan. my trip, pengen my gue tuh jadi kameramennya begituan gitu. ya Tadinya, kan. awal karir. Awalnya begitu. Oke. Ya kan, terus ternyata singkat cerita, akhirnya jalan-jalannya itu gue dapat dari wasit. Oh, malah lo keliling gara-gara Indonesia. license wasit, Iya. wasit lo itu ya, jadi referee ya? Iya, gue keliling Indonesia dari referee. Gue pernah ngerasain ada di Aceh, gue pernah ngerasain ada di Papua. Oh, Jadi ya yang kira-kira motivasinya pengen jalan-jalan juga gitu ya buat anak muda sekarang ya. jadi wasit deh lo Jadi ya? wasit nasional itu ya profesi yang cukup itulah Menjanjikan ya? untuk Iya. yang motivasinya pengen jalan-jalan. Jalan-jalan gratis dibayarin, Jalan gratis dibayarin. dapat duit lagi lo akhir bulannya kan? Betul sekali. Wah, gokil. Tapi rada susah nggak sih ngambil license? Sedikit itu aja nih ya. Sedikit bocoran buat kalian nih. Kalau misalnya pengen jadi wasit konvensional dulu lah, 5-on-5. Berarti nggak boleh track dulu ya? Ya, jangan. Lo harus punya license konvensional. Itu 5-on-5. basic banget. Ya, itu basic. Oke, basic. Harus ngambil itu dulu. Iya, harus ambil Oke. itu dulu. Kalian nanti akan ikut kelas yang kurang lebih 1 mingguan. Oke. Yang mungkin yang banyak nggak lolos itu di fisiknya. Oh, kenapa itu, Bu? Karena itu kita ada namanya bip test, itu lari ritme lapangan basket itu 76 kali balikan. 76 kali? Iya, 76 kali balikan untuk lulus mendapat license C. Oke. Ya, kalau untuk mendapat license nasional itu 86 kali balikan untuk cowok. Kalau Cowok? kalau untuk cewek 66. Lari? Lari. Sprint? Enggak, itu ritme. Enggak kan? Lari Ritme. Dari Oh, oke. pelan sampai ke kenceng sampai mendekati sprint. Begitu. 86 kali? 86 kali balikan. Yang laki? Yang laki. Wih, yang kerja di bandara cocok tuh. Kan biasa di bawah. Bawain koper. Bandaranya jauh cuy. Gila 86. Lu lulus tuh? Lulus. Sebenarnya kalau kelihatannya agak serem gitu ngedenger 86 kali balikan lapangan basket. Tapi pada saat kita latihan ya dapat aja sih. Dapat aja kan? Apalagi rame kan? Apalagi rame. Termotivasi untuk Iya, wah. betul. Dan Payah lu cupu. Iya, saling motivasi biasanya ke partner lari Iya di kan? samping kita motiv, ayo cepetan gitu udah dapet pokoknya nanggung 10 lagi gitu ya Iya, kan. bener-bener. Bang Yogi tapi curiga gue Bang Yogi lulus tuh. Nggak nembak deh. Enggak. Waktu dulu kurus. Kurus tuh. Gue kira Bang Yogi udah begini. Zamannya atlet mah kurus. Dia udah ngatlet juga ya Bang Yogi? Iya. Oh iya. Di CS dulu bareng sama Donald juga. Oh iya. Berarti latihan fisik tuh yang paling berat tuh. Latihan fisik. Teorinya ada nggak? Teori ada. Ngapain? Yang jelas sih materinya sih dari rules basketnya itu sendiri yang kita dapat di seminggu kelas itu ya materinya dari situ aja sih untuk teori dan setahu gue sih itu syarat kelulusannya tuh nilainya 80 kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi. Nah terus berapa lama sih ngambil license? Kalau untuk ya dari kelasnya itu kan seminggu. Nanti itu ada masa prohibition itu kalau di zaman gue tuh 6 bulan. 6 bulan, oke. Nah, jadi kita ditugasin disebar tuh di biasanya di SMP, di SMA dulu. Kita belum ditugasin divisi 2, belum boleh 1, tuh. belum. Mental belum ada nih. Nah, belum kelihatan lah ya. Ntar dirujak itu sama atlet ya kan misalnya. Main nge-call-nya salah lagi kan. Iya. Jadi kita ditugasin di SMP, di SMA. Nanti ada tugasnya koordinator untuk menilai kita. Layak nggak nih? Nah, iya layak atau tidak. Gitu. Oke. Udah ada lewat 6 bulan nanti kita dikasih license-nya. License-nya. Oke. Setelah punya license, apakah kita bisa langsung kerja, niup? Ya, bisa langsung. Pada saat license keluar, kita bisa langsung kerja. Untuk di Jakarta sendiri tuh ada istilahnya namanya standarisasi. Jadi ada level 1, 2, 3, 4 gitu. Pada saat di level kita itu di level 2, level 1 kita bisa niup seluruh jenjang. Mau divisi 1, mau divisi 2, mau 5, mau DBL boleh. Gitu. Level di bawahnya hanya bisa niup SMA dan SMP aja. Oh. Gitu. Jadi ada level-levelnya itu ya? Dan masing-masing harus ya mencapai level itu dengan bagus di nilai teorinya dan oke juga di fisiknya. Gitu. Hitungan rate-nya ada nggak untuk yang baru banget mau niup nih perdana? Apakah sama aja sama rate senior? Beda? Sama aja sama rate senior tapi dipotong 50%.
Sama. Selama Bisa 200 ya potong 50 juta cepet doang berarti. Nah, iya, gitu dia, itu dia. Segitu? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan? Iya. Oh, terus tes and trial lah ya? Iya, tes and trial. Tes and trial ya. Oke. Pengalaman lo nih, Bung. Yap. Mimpin pertandingan dari dulu udah 12 tahun, 11 tahun lah ya kurang Iya, lebih ya. Iya. Yang paling berkesan apa? Yang Di paling- mana? Acara apa? IBL yang paling berkesan ya. IBL Bubble tahun 2011. 2021. Kenapa? Yang overtime 3 kali Satya Wacana sama Oh, iya. Hang Tuah. Iya. Udah gitu Nah. itu masih Covid kan? Ya itu masih COVID. Masih COVID kan? Ya, Iya. kita mainnya bubble gitu ya. Nggak boleh ada penonton lagi kan? Itu nggak boleh ada penonton. Iya. Ya. Kenapa tuh? Gara-garanya? Pressure sangat tinggi dari menit awal, jangan ngomong quarter 1 deh, dari menit awal dari lo prit, jambol. Iya, karena itu kan memang kedua tim itu kan ada di papan tengah, papan bawah gitu ya kan. Gitu. Jadi di situ memang gengsinya dapat banget di game itu. Terus memang gamenya jadi kualitas karena dari awal sampai akhir itu susul menyusul angkanya. Dan itu kejadian overtime 3 kali itu katanya itu pernah overtime 3 kali 17 tahun yang lalu dan itu baru ketemu lagi di 2021 gitu. Dan itu lo yang mimpin lagi. Nah, itu gue mimpin. Wah, gokil. Yang tidak berkesan, yang paling lo kesel deh ibaratnya. Lo pernah nge-call, bad call, terus lo emang lagi apes aja. Ada nggak? Ya agak itu sebenarnya bad call sih itu sebenarnya. Bad call dan lo lagi bad mood. Bad call dan bad mood. Menurut gue sih itu. Jadi pernah, tapi gue nggak bisa sebutin orangnya. Gue masih sebenarnya masih nggak enak gitu. Walaupun sebenarnya gue udah baik-baik aja sama salah satu coach itu. Oke. Itu di quarter 1 ya terpaksa harus gue eject. Oh gitu. Iya. Dia dapat technical foul 2 kali gitu. Tapi ya menurut gue itu itu emang layak, lo harusnya dapat. Tapi menurut gue itu kayaknya agak terburu-buru. Oh. Iya, agak terburu-buru. Karena di situ terlihat bahwa gue memanage game-nya kurang rapih. Karena kalau sampai ada followers tim gitu, sampai ada coach yang harus di eject di awal quarter. Paling kan harus ada message dulu gitu untuk dia tahan dulu nih tingkahnya, baru ada warning, baru ada tindakan teknikal. Manajemennya seharusnya kayak begitu. Seperti itu. Nah, tapi ternyata mungkin waktu itu gue juga lagi bad mood atau gimana gitu ya kan. Ya udah akhirnya technical foul pertama keluar, technical foul kedua tanpa ada warning, tanpa ada message terlebih dahulu. Jadi ya itu sih yang sebenarnya masih agak ganjel hingga hari ini. Dan itu kejadian itu 2015 atau 2016 itu. Eranya Mona. Wow. Ya, itu ya. Salah satu pemain basket terbaik lah itu. Serius lu? Iya. Oke, nih. Khususnya pergerakan tanpa bolanya ya. Disambungin lagi ya. Oke. Berarti nih lo udah kelar nih S1 lo ya? Udah. S1 ya kelar ya? S1 kelar. Tapi lo lebih milih hidup jadi wasit nih. 100% kan lo kerja wasit nih. Iya, full time wasit. Full time wasit ya? Iya, betul. Orang tua gimana? Ada rasa kekecewaan nggak? Lu gimana? Gue kuliah tinggi-tinggi, lu jadi wasit doang. Awalnya dari kedua orang tua emang agak sanksi. Iya. Nih yakin nih? Iya. Gitu. Tidak menjanjikan nih. Itu. Terus ya awalnya gue juga nggak yakin. Ah, lu sendiri nggak yakin? Awalnya nggak yakin. Biasanya oke kayak ini. Kira-kira untuk memutuskan jadi wasit, tapi awalnya tuh masih itulah, wasit itu masih sebagai pekerjaan part time. Oke. Gitu. Lu nggak full time tuh di situ? Full time, masih ngerjain. Waktu gue sempet kerja di bank dulu. Oh, serius lu? Sempet kerja di bank. Bank apaan? Di Bank Mandiri. Oh, kirain mau malet. Baju koko. Bayang gue di baju koko. Serius lu, Bank Mandiri? Lama? Enggak, cuma 1,5 tahun lah. 1,5 tahun? Ya. Oh gitu. Akhirnya memutuskan untuk lu berhenti dari situ, terus jadi wasit full time? Kerja di pulang kerja itu kayak mulai kerja di jam 5, jam 6 aja tuh udah kelihatan gitu duitnya ya, cuannya dari wasit gitu. Akhirnya
Ya di situ kebetulan memang waktu itu ada sedikit konflik lah di kantor gue waktu itu. Akhirnya ya gue memutuskan untuk berhenti. Oh, oke. Akhirnya itu momen buat lo ya. Nah, jadi momen banget nih untuk akhirnya memutuskan untuk jadi full time referee. Nah, ternyata ya asik sih. Dan ini pilihan yang tepat ternyata. Lo nggak salah. Olahraga yang gue suka, yang gue cintai gitu ya kan. Basket dan gue jadi referee di situ. Mungkin impian setiap orang akan jadi atlet, jadi coach gitu. Tapi ternyata ya kita bisa berkontribusi dengan asik juga dengan menjadi referee gitu. Oke. Wah, mantep. Pengalamannya luar biasa. Kuliahnya ngambilnya apa tadi? Broadcast. Iya. Tau-taunya memutuskan hidup jadi wasit. Tapi ya itu tadi ya, namanya hidup nggak ada yang tahu ya. Yep, betul sekali. Dan lagi-lagi pilihan apa yang lo suka itu bakal jadi ibaratnya bahan pertimbangan buat lo ngabisin karir lo ke depannya. Karena kan bukan keputusan yang gampang lo menurut gua. Setuju. Iya kan? Setuju. Itu udah lo pikirin masak-masak, apalagi setelah lo ngebuktiin dan keluarga tahu ini menghasilkan, ya udah mereka bakal lepas tangan tentunya. Bakal oh ya udah deh, ini dapat kok di sini. Oke. Yang menarik adalah siapa wasit yang lo suka? Dari Indo dulu deh. Bonar. Bonar. Tapi kalau boleh jujur, kalau boleh jujur, Bang Bonar yang inspirasi. Yang ngedorong, yang baca yang ngedorong, nah itu yang ngedorong untuk jadi wasit. Oh serius loh? Iya Bang Bonar. Dia yang nginin. Iya. Pas dia momennya gimana masa dia sering ngeliat gue itu kan, sering ngeliat gue niup tarkam niup gelap gitu. Dibilang ya lu daripada begini-begini aja nggak ada duitnya gitu, nih kan lu udah perbasi aja gitu ya. Terus itu timbang-timbangnya cukup lama tuh. Timbang-timbangnya cukup lama, terus ternyata ada itu tuh, ada pengumuman penataran. Udah gua ambil langsung. Ternyata langsung lulus. Oke. First try itu ya? First try lulus. Oke, yang inspirasi lu beneran. Bonar kan yang nge-push. Nah, ngejorogin lo nih. Oke. Syukurin lo. Betul. Kalau untuk di 5-5-nya sendiri, di konvensional sendiri, mungkin untuk masyarakat basket udah sangat mengenal Roy Bayumi. Nah, itu sepuh dah tuh ya. Ya, itu yang inspirasi gue banget, Roy Bayumi, karena ketegasannya gue suka. Oke. Dan yang mungkin ini menjadi contoh untuk seluruh wasit di Indonesia juga, manajemen gamenya. Dia bisa mengemas game gitu. Dia bisa memimpin game yang benar-benar minim konflik. Dia bisa mengemas game yang bisa game itu menjadi drama. Oke. Gitu. Jadi tanpa itu ya, tanpa merugikan tim manapun gitu. Tapi game itu bisa dibikin jadi drama sama dia. Asik lah pokoknya. Jadi untuk manajemen game Roy Bayumi, dan gue yakin mungkin hampir seluruh wasit di Indonesia mengidolakan dia, khususnya di manajemen game itu. Oke. Kalau Traxxi sendiri? Traxxi sendiri kalau untuk lokal Geta. Gue masih Donald ya. Oh masih Donald. Iya masih Donald. Sama nih paling karakternya beda itu ya. Beda ya. Kalau Geta ada pendiam ya? Geta pendiam. Geta cenderung pendiam. Tapi kalau untuk Traxxi Donald, karena untuk dia memang pionirnya Traxxi di Indonesia gitu. Oke. Terus dia pun yang ngedorong gua untuk masuk di Traxxi. Gua mulai masuk di Traxxi itu pada saat eksibisi 3x3 di PON Jabar 2016 atau 2017 gue lupa. Nah di situ dipilih beberapa wasit yang memang kira-kira layak untuk di Traxxi. Tapi kita tetap dites dulu waktu ada 6 orang wasit yang akhirnya memimpin di eksibisi tersebut. Waktu itu masih cabang eksibisi, karena Traxxi masih terhitung muda lah tahun 2016 tuh ya kan. Belum meledak banget. Benar. Gitu. Jadi banyak gue mencontoh Donald karena asik pada saat memimpin. Pembawaannya juga asik kan gitu. Dendi gitu lah ya. Nah betul sekali. Iya. Approachable. Betul. Donald tuh approachable. Jadi untuk komunikatif banget sama player. Jadi benar.
untuk di pertandingan-pertandingan internasionalnya pun yang dipimpin sama Donald ya hampir tidak ada konflik. Itu sih yang enak jadinya ditonton gamenya gitu, yang kebetulan dipimpin sama Donald juga. Kalau luar? Kalau luar ada wasit namanya Edmund. Oke. Ya, kalau boleh jujur gue sebenarnya untuk apa ya? Untuk body language di lapangan, gue gestur. Ya gestur gitu, mencontoh. Itu dia banget tuh ya? Mencontoh dia banget gitu. Jadi biasanya kalau misalnya memang kalau istilah di wasit itu ada namanya mental image training. Jadi kalau misalnya untuk biar membiasakan diri menggunakan bahasa tubuh yang itu, gue tonton orang yang kira-kira jadi role model gue atau siapa yang mau gue contoh deh, siapapun gitu ya kan. Gitu. Nah, yang gue contoh itu si Edmund itu. Makanya gaya lo tuh. Nah, begitu. Iya. Kurang lebih, jadi kalau misalnya nonton Edmund, terus kebetulan ada misalnya di YouTube ada yang gue lagi bertugas juga, kurang lebih mirip-mirip lah kayak gitu. Untung bukan King Reno. Lo iya kan? Susah jatuh. Callingnya 2 menit yang lalu, gue baru call sekarang. Oke, tadi kita udah dengerin nih dari Bung Bakar, dari karir dia, dari awal karir sampai dia jadi wasit, diceritain semuanya, role modelnya siapa, pemain siapa yang dia suka, semua udah kita ceritain. Kali ini kita mau liput dia di atas nih. Acara siapa, Bang? Acaranya Pertamina, internal Pertamina, nanti itu ada pertandingan Falcon 5. Lo lihat nih pakaiannya nggak kayak gini, pakaiannya rapi banget, serius. Sebelum ditutup, kasih dong sedikit quotes buat motivasi buat adik-adik kita di luar sana yang mungkin lagi pengen kayak lo nih, Bang. Dulu sempat di fase kayak lo nih, yang bingung nih. Wah, gue mau jadi apaan ya ke depan ya? Kuliah udah kelar, tapi kerjaan juga gini amat ya. Gue pengen kayak Bang Bakar nih, bisa keliling Indonesia, dibayar lagi. Oke. Ya sedikit pesan dari gue buat teman-teman yang kira-kira yang baru lulus gitu, yang bingung cari kerja, terus ngerti basket gitu. Gue saranin coba dunia perwasitan gitu. Itu akan asik daripada lo baru lulus kerja, lo bingung ntar lo jadi marketing asuransi ya kan. Lo coba masuk ke dunia perwasitan basket khususnya, yang cukup cuan lah menurut gue. Tuh, yang ngomong langsung nih, nggak kaleng-kaleng. Lo penasaran? Kita lihat pertandingan di atas. Bung Bakar, thank you banget lo. Sukses terus, sehat selalu pokoknya. Oke, bye-bye. Satu